Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya. Sepantasnya bagi kita manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Di antara sekian banyak nikmat tersebut, Allah memberi hidayah kepada sebagian manusia untuk cinta kepada ilmu. Kenapa? Seperti telah dijelaskan tadi bahwasanya ilmu adalah pintu dari segala macam kebaikan. Oleh karena itu, kalau ada orang dia semangat dalam menuntut ilmu, ini berarti ada tanda-tanda kebaikan pada hatinya. Artinya hatinya berarti dalam keadaan lurus, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena hati yang sehat, dia mengetahui apa yang bermanfaat bagi dia ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa darajat. Hati yang baik mengetahui hal ini, mengetahui janji Allah bahwasanya dengan ilmu maka seorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan iman ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan apa? Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma ya. Dan katakanlah ya Nabiullah Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya akan pentingnya ilmu ya. Dan semoga ya ini merupakan tanda yang baik bagi kita semua ya. Karena kita telah berkumpul di suatu tempat yang suci, yaitu bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah, yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa hafat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah ya. Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Bahwasanya tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin buyutillah, di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunaha, yang mereka itu membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali malaikat akan turun kepada mereka, memenuhi mereka, dan ketenangan akan turun kepada mereka, dan rahmat akan turun kepada mereka ya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana topik yang telah disampaikan oleh panitia, kita dalam kesempatan kali ini akan bahas masalah al-ilmu, tentang pentingnya ilmu ya. Sebelumnya tentu harus kita pahami al-ilmu itu apa? Tentunya kita harus paham tentang definisi ilmu.
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idraku syai', yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana keadaannya, ya, dengan tanpa ragu. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat yang ada, itu adalah ilmu. Artinya apa? Seandainya, ya, antum ditanya fakultas teknik di mana, antum tunjukkan fakultas teknik arahnya sebelah sana, berarti antum punya ilmu tentang di mana fakultas teknik tersebut. Posisinya di mana antum tahu. Sesuai kenyataan enggak? Kalau sesuai, berarti apa yang disampaikan tadi adalah ilmu. Kalau tidak sesuai, maka namanya jahal, kebodohan. Oleh karena itu ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, ya. Lawannya ilmu apa? Al-jahal, bodoh, goblok, dan yang semisalnya, ya. Apa? Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Dan bodoh itu ada marotib, ada tingkatannya, sebagaimana ilmu juga ada tingkatannya. Anak ingin sampaikan tentang masalah jahal, karena penting dengan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Bodoh itu jahal ada dua. Yang pertama jahlul basit, yang kedua jahlul murakkab, bodoh kuadrat, ya. Yang pertama jahal basit, yaitu jahal yang ringan. Maksudnya apa? Kalau seorang ditanya tentang suatu permasalahan, kemudian dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka ini yang dinamakan dengan jahal basit. Memang dia tidak tahu dan dia tidak pura-pura untuk mengetahui. Ketika ditanya di mana misalnya fakultas teknik, saya tidak tahu. Kenapa? Mungkin saya orang baru, jadi saya tidak tahu di mana fakultas teknik. Jujur, dia tidak tahu. Ini masih mending daripada orang yang kedua. Yang jahal dua-duanya tercela, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu dan mencela orang-orang yang jahal. Adapun yang kedua jahal murakkab, yaitu dia mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat yang ada. Misalnya dia ditanya di mana Masjid Pagung Raya, dia bilang Masjid Pagung Raya di sana. Padahal dia sekarang sedang berada di Masjid Pagung Raya misalnya. Ya, mungkin di sana kan banyak masjid. Bisa. Jadi kalau dia tunjuk ke arah sana, kemungkinan ada benarnya. Dia sebenarnya tidak tahu. Cuma supaya tidak diketahui dia itu bodoh dengan keadaan sini, maka dia nunjuk saja ke arah, misalnya ke arah sana. Karena di sana banyak masjid. Insya Allah di antara masjid-masjid itu ada Masjid Pagung Raya. Ternyata enggak ada Masjid Pagung Raya, ya di sini nih. Ini namanya jahulul murakkab, jahal kuadrat. Kenapa dikatakan kuadrat? Pertama, dia tidak tahu hakikat yang ada. Ya toh? Dia tidak tahu ilmu yang sebenarnya, bahwasanya Masjid MPR itu di sini. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu bodoh, tidak mengakui bahwasanya dia itu sendiri sedang dalam keadaan bodoh. Artinya dia sok tahu. Ya. Oleh karena itu, ya, kita jangan sampai terjatuh di antara dua kebodohan ini, ya. Kalau kebodohan yang pertama, jahal basit, itu tidak mengapa kalau memang kita tidak tahu. Dan kita mengatakan saya tidak tahu, itu lebih baik daripada kita memberanikan diri untuk mengucapkan sesuatu yang kita tidak ketahui, baik perkara dunia apalagi perkara akhirat. Karena ancamannya besar. Berbicara tanpa ilmu tentang masalah akhirat, baik jahal basit maupun jahal murakkab, ya. Tapi jahal basit dikasih uzur oleh ulama. Kenapa? Karena memang orang kalau tidak tahu, yang wajib bagi dia mengatakan saya tidak tahu. Dan ini tidak tercela, ya. Yang lebih tercela yang kedua, ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Ada kisah tentang seorang namanya Al-Hakim Tauma, ya. Orang ini kalau biasanya ulama membicarakan masalah jahal murakkab, dimisalkan dengan si dia ini, namanya Al-Hakim Tauma. Kenapa sampai dia disifati dengan jahal murakkab? Karena dia itu pernah berfatwa, ya, berfatwa. Ngerti fatwa kan? Ya, tentang fatwa. Dia berfatwa kepada
masyarakat agar mereka itu menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki majanan, gratisan, tidak usah pakai mahar. Yuridu bidzalika jannatin na'im. Dia pingin dengan fatwa tersebut dia bisa mendapatkan surga. Niatnya baik enggak ini? Baik enggak? Dia nikahkan anaknya kepada orang lain tanpa mahar, niatnya baik enggak? Baik. Dia pingin apa? Pingin surga. Tapi ulama mengatakan dia itu jahal murakkab, jahal kuadrat. Bukan Abu Jahal tapi Abu Jahlain. Kenapa? Karena dia telah berfatwa tentang masalah agama tanpa ilmu. Dan mahar itu merupakan syarat sahnya nikah. Kalau tidak ada mahar, maka nikahnya tidak sah. Niatnya baik enggak? Baik, nikahkan anaknya tanpa mahar. Nikahnya sah enggak? Sah tidak? Tidak sah karena tidak terpenuhi syarat atau rukun dari nikah tersebut. Paham ini ya? Nah, ini diantara orang berfatwa tanpa ilmu dalam masalah agama. Walaupun niatnya baik, tapi dia keliru dan berbahaya. Kenapa? Kalau seorang nikah tidak sah, bisa terjatuh dalam perzinahan. Ya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya himarnya, ada orang sampai berlebihan mengatakan himarnya yang dia tunggangi itu mengatakan apa? Lau kana ansafad dahru lakuntu arkabu li'anni jahilul basit wa sahibi jahil murakkab. Kata himarnya mengatakan apa? Seandainya zaman itu adil, tentu saya yang naik si Hakim Tauma ini. Namanya tadi siapa? Hakim Tauma. Bukan dia yang naik, saya. Kenapa? Karena saya jahul basit, kata keladainya. Adapun dianya itu jahul murakkab, katanya begitu. Ya, ini diantara contoh-contoh tentang berfatwa tanpa ilmu. Dan memang sejak jauh-jauh ya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang bahayanya berfatwa atau berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kalian berkata dengan apa-apa yang telah disifatkan oleh lisan-lisan kalian, dengan lidah-lidah kalian, hadza halal wa hadza haram. Ini hukumnya apa? Halal, ini hukumnya haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Untuk berdusta di atas nama Allah, ya. Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka mereka tidak akan beruntung, ya. Banyak ya manusia sekarang tidak tahu bahasa Arab ya. Huwa humahum artinya yang bahasa Arab sangat dasar saja dia tidak paham. Hafal hadis enggak hafal. 10 hadis saja tidak hafal. Quran 1 juz saja tidak hafal. Tapi karena dia seorang doktor atau seorang magister, kemudian ditanya masalah agama, akhirnya dia pun ngomong masalah agama. Kenapa? Karena dia punya kedudukan di masyarakat. Ketika ditanya masalah agama, dia berani untuk berbicara tentang masalah agama. Padahal hadis 10 aja tidak hafal. Quran 1 juz saja tidak hafal. Bahasa Arab tidak ngerti sama sekali. Tanya sama antum, ya. Kalau ada seandainya tukang becak, ya, pandai sekali naik becak, pandai sekali dorong orang di atas becak, pandai, luar biasa pandainya. Terus ngomong masalah matematika, tukang becaknya bukan mahasiswa ya, tukang becak yang biasa ya. Ngomong masalah matematika, masalah yang rumit-rumit, nggak punya ilmu. Walaupun dia pandai dalam becak, antum terima nggak? Terima tidak? Tentunya tidak, karena dia berbicara bukan pada bidangnya. Kalau ada orang doktor, ahli dalam masalah fisika, luar biasa, ngomong masalah fisika rumus semua dia bisa keluarkan. Tapi ayat nggak hafal, hadis nggak hafal, bahasa Arab nggak bisa. Terus dia ngomong masalah agama, kira-kira cocok nggak? Tidak cocok. Kalau antum tahu bagaimana juhudnya para ulama, kerja keras mereka, para ulama untuk mendapatkan ilmu, antum akan mengatakan orang ini terlalu berani. Ya. Allah mengancam ya.
Hati-hati ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbicara tanpa ilmu. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati-hati kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum enak saja sekarang ngomong ini halal, ini haram. Ingat, ini masalah agama. Dan masalah agama semuanya berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami akan lemparkan kepada engkau ya Muhammad dengan perkataan yang berat. Tidak ada masalah agama yang ringan. Ya. Semuanya berat. Dan antum akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau antum berbicara tanpa ilmu. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah, dia di Madinah. Datang kepada dia seorang dari Irak. Dari Irak. Jauh ya. Dulu bukan naik pesawat 1 jam sampai, enggak. Naik apa? Naik onta. Jauh, mungkin berbulan-bulan. Datang ke Imam Malik untuk nanya apa? Nanya permasalahan-permasalahan yang timbul di Irak. Datang jauh-jauh, tanya kepada Imam Malik 40 permasalahan. Dijawab Imam Malik berapa? Cuma 3. Cuma dijawab berapa? 3. Ya Imam Malik, kami dari jauh ini. Dari luar negeri nih. Ya, Irak luar negeri kan? Dari luar negeri, walaupun naik onta. Kok cuma dijawab 3 saja? Ini ringan saja, jawab sajalah. Biar nanti saya kasih tahu orang-orang di sana. Jawab saja, istihad sajalah, intinya gitu. Ngomonglah walaupun sedikit lah. Imam Malik tidak mau. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kata dia. Sungguhnya Allah berfirman, kami telah turun kepada engkau qaul tsaqila, yaitu perkataan yang berat, yaitu masalah din. Tidak ada yang ringan. Ya. Dari sini antum mulai paham tentang pentingnya masalah ilmu, ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari antum akan berhadapan dengan masalah syariat. Iya enggak? Seluruh kehidupan ini ada aturannya dalam syariat. Karena Islam adalah dinun kamil. Din yang sempurna. Semuanya telah diatur dalam syariat. Bahkan tata cara masuk WC pun telah diatur oleh syariat. Bagaimana doanya? Sampai berhubungan dengan keluarga pun ada syariatnya. Ya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ini sehingga kita tidak terjatuh dalam jahil basit dan tidak pula terjatuh dalam jahil murakkab. Ya. Sebagian orang, ya, masya Allah, kalau ditanya masalah ilmu, masya Allah, semuanya ngomong apa? Tanya masalah apa saja, tahu. Bahkan seakan-akan ada wahyu, ada wahyu turun dari langit. Apa masalahnya? Tanya saja, tanya. Bahkan dia buka pintu pertanyaan. Tanya saja, jangan malu-malu. Tanya saja. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya. Semua jadi jawab. Seakan-akan ada wahyu, seakan-akan wahyu turun sama dia. Rasulullah SAW saja, kalau ditanya, terus tidak ada wahyu yang turun, tidak mau jawab. Yas'alunaka an kada. Banyak dalam Al-Qur'an, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka an kada, yas'alunaka an kada. Rasulullah tidak menjawab kecuali setelah turun Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya ilmu baru Rasulullah menjawab. Ini seorang ditanya, tidak buka Quran, tidak buka hadis, tidak punya hafalan, tidak punya apa-apa, berfatwa terus ngomong. Oh, ini hukumnya begini, ini hukumnya gini, ini hukumnya gini. Ya. Ini berbahaya sekali ya. Dan ini sering menjakiti anak muda. Kenapa? Anak muda itu semangat berdakwah tinggi. Harus diakui anak muda itu semangat berdakwahnya tinggi. Ya. Ngalah-ngalahin yang tua-tua. Tetapi hati-hati. Ya. Kita berdakwah tentu harus punya ilmu. Benar Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku walaupun 1 ayat. Ayat apa bukan itu? Ayat apa bukan? Ayat. Yang disampaikan apa? Ayat atau hadis, ya. Bukan pakai pikiran sendiri. Yang disampaikan Rasulullah 1 ayat pun sampaikan, tetapi adalah ayat, bukan pikiran sendiri. Ayat yang dipahami oleh Rasulullah SAW penafsirannya dan dipahami oleh para sahabat penafsirannya, ya.
Kita harus menyampaikan ayat sesuai dengan tafsiran Rasulullah dan sesuai dengan tafsiran para sahabat. Ya. Dan ikhwan fillah azani Allah wa yakum, di saat-saat sekarang ini ilmu semakin berkurang. Ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu semakin jauh. Ya. Sebagaimana pernah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, akan datang kepada kalian fitnah, yaitu idza kasurat khutaba'ukum wa qallat ulama'ukum. Kalau sudah banyak ahli khotib kalian, tetapi yang berilmu sedikit. Ya. Dan ini telah terjadi di zaman kita. Artinya semua orang sekarang bisa khutbah. Bisa nggak? Antum saja suruh khutbah bisa. Masalah agama bisa. Tapi apakah antum tahu tentang masalah din? Bahasa Arab saja tidak bisa, misalnya ya. Atau hadis saja tidak hafal. Ya. Dan orang itu memang kecenderungannya senang untuk berijtihad, untuk mengeluarkan pikirannya sendiri. Ini berbahaya ya. Dia tidak lagi melihat pada Al-Quran dan hadis, dia berijtihad dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan dia, kemudian dia mengeluarkan hukum. Ya. Seperti ini. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Tadi ya telah kita bahas masalah ilmu, pengertiannya. Kemudian telah kita bahas juga masalah jahal, bodoh, pengertiannya apa, dan tadi telah kita singgung bahwasanya jahal ada dua, jahlul basit dan jahul murakkab. Jangan sampai kita terjatuh di jahal murakkab. Adapun kalau jahal basit tidak mengapa, karena seorang itu mengatakan tidak tahu, itu memang begitu kewajibannya. Ya. Malaikat saja ketika ditanya tidak tahu apa, dia pun mereka mengatakan kami tidak tahu. Nah. Para ulama juga demikian. Oleh karena itu, di antara yang diajarkan para ulama kepada murid-muridnya, yaitu berani mengatakan saya tidak tahu. Sehingga ada yang mengatakan la adri sulusul ilmi. Bahwasanya perkataan saya tidak tahu itu setengah atau sepertiga ilmu. Antum harus berani-berani mengatakan saya tidak tahu, walaupun di hadapan orang banyak. Kalau antum malu mengatakan saya tidak tahu, maka bahaya. Akhirnya antum ngomong sesuai dengan pikiran antum, dan yakinlah antum mesti banyak kelirunya. Karena agama ini luas dan tidak berbicara tentang masalah agama kecuali orang-orang yang telah mutamakin, yang telah mumpuni dalam masalah agama. Ya. Sehingga beranikanlah diri antum untuk mengatakan saya tidak tahu. Masalah apa saja, hatta masalah kecil yang menurut kita sepele, katakan saja saya tidak tahu. Selesai, tidak ada lagi tanya jawab di hari kiamat nanti. Tapi kalau antum mengatakan hukumnya kira-kira begini, hukumnya mungkin begini, hukumnya mungkin begini, nah, antum akan ditanya, mungkin antum itu akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Dan ingat, tidak ada perkara agama yang ringan. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita lihat bahwasanya di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali ya pujian-pujian Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin pada dia itu kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih, paham tentang masalah agama. Ya. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allah itu benci kepada orang yang paham tentang ilmu dunia dan jahil dalam ilmu agama. Ya. Dan ini banyak ya. Paham dalam masalah dunia, paham betul, tapi masalah agama tidak ngerti sama sekali. Jadi kalau antum belajar agama kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami masalah agama, mudah-mudahan antum atau kita termasuk dari orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebaikan, ya. Karena antum melihat ya. Antum kalau lihat keluar, orang banyak sekali. Manusia Indonesia ini berapa? Ratus juta, banyak sekali. Yang nuntut ilmu cuma sedikit, ya. Sekarang ngumpul-ngumpul gini kan hari Minggu sekarang ramai, banyak orang ngumpul-ngumpul, ya. Ada ngumpul di lembah, ngumpul di anu, ya. Nah, kita ngumpul di masjid. Jumlahnya berapa? Sedikit, ya.
jumlahnya sedikit dibandingkan yang lain. Kalau antum melihat hal ini, antum hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita masih sempat terpanggil untuk mendengar pengajian. Kita masih sempat terpanggil untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita masih sempat terpanggil mendengar hadis-hadis Rasulullah. Orang-orang di sana dengarnya musik, dengarnya ayat-ayat setan, dengarnya ayat-ayat Bon Jovi dan lain-lain sebagainya. Kalau tanya masalah nama-nama penyanyi, hafal semuanya. Dari A sampai Z hafal semua. Lagunya hafal semua A sampai Z. Kalau tanya bahasa Arab, enggak ngerti. A sampai Z enggak ngerti karena bahasa Arab enggak ada huruf A, enggak ada huruf Z. Enggak ngerti hadis, enggak ada yang paham. Satu hadis pun tidak hafal. Bagaimana antum berhadapan dengan Allah? Antum katanya ngaku cinta kepada Rasul, hadis saja tidak ada yang hafal. Ada yang dihafal, hadisnya palsu, repot. Seperti itu. Seperti itu tentunya kita melihat hal ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yaitu melihat sedikitnya kaum muslimin yang ihtimam sama ilmu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini banyak ya para syabab, para pemuda-pemuda yang ihtimam kepada ilmu. Ya ini merupakan tanda yang baik. Jadi al-ilmu yang dimasukkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yaitu ilmu syar'i. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan hal ini, sabda Rasulullah SAW, Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, yaitu duit, dan juga tidak mewariskan dirham. Dinar emas, dirham itu perak. Wa innama warrasul ilma. Tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu seorang raja dahulu ya, raja dari kaum muslimin. Tetapi Rasulullah itu miskin. Ya. Sampai antum tahu hadis tentang ketika Rasulullah SAW sholat malam bersama Aisyah. Rasulullah SAW itu ya katanya badannya itu bercahaya. Benar nggak ini? Katanya begitu kata orang-orang, badannya bercahaya. Kalau jalan di bawah matahari tidak ada bayangannya. Kenapa? Bayangnya tertutup dengan cahaya yang keluar dari tubuhnya. Katanya begitu. Tapi ini tidak benar. Kalau seandainya Rasulullah begitu, tentu orang kafir dahulu semua sudah pada masuk Islam. Dan mereka tidak mengatakan mali hadza rasul yamshi fil aswaq wa yakulu ta'amu yamshi fil aswaq. Rasul seperti apa ini? Masa ada rasul yang makan dan jalan-jalan di pasar? Nah, kata mereka seperti itu. Kalau Rasul jalan di pasar kemudian badannya bercahaya, tidak ada bayangannya, wah, ini imam setan, imam malaikat, maka orang akan masuk Islam semuanya. Nah, di antaranya bantahan terhadap pendapat seperti ini, bahwasanya dalam satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW itu rumahnya kecil. Antum kalau ke Madinah lihat di Masjid Nabawi, antum bisa lihat ya bagaimana dulu besarnya rumah Rasulullah, kecil saja, mungkin segini saja ya, 4 ini, 1, 2, 3, 4, itu sudah ditembok 4. Berapa tembok? 4, tentunya kecil. Ini antara tiang inilah 1, 2, 3, 4. Paham? Yang akhwat kelihatan? Ada tiang 1, 2, 3, 4. Tiang di bawah ini ya, kira-kira rumahnya sebesar ini. Itu setelah ditembok berapa tembok? 4 maksudnya 4 pagar. Paham? Ya tentunya kecil sekali. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW sholat, untuk sujud saja nggak cukup. Kenapa? Aisyah tidur di depan daerah sujud, kakinya menjulur gini. Ketika Rasulullah ingin sujud, Rasulullah korek dulu apanya, megang kakinya supaya kakinya ditarik, kemudian Rasulullah sujud. Karena tempat untuk sujud nggak cukup, rumahnya kecil. Dan Aisyah mengatakan, saya nggak lihat Rasulullah ketika sholat karena gelap kan, sholat malam. Saya tunggu dulu kalau saya dipegang oleh Rasulullah, baru saya menarik kaki saya untuk Rasulullah sujud. Paham ini? Kata Aisyah apa? Wa kanatil buyutu laysat fiha masabihu. Ketika itu rumah-rumah tidak ada lampu-lampunya. Karena memang sunnahnya kalau malam dimatikan lampu-lampu, ya. Aisyah mengatakan karena rumah-rumah tidak ada lampunya, maka saya tidak bisa melihat Rasulullah. Oleh karena itu saya tidak tahu kapan dia mau sujud. Saya tahu kapan kalau Rasulullah telah menyentuh kaki saya. Seandainya Rasulullah badannya bersinar, bagaimana?
Tunggu dulu, saya sudah tahu. Tidak perlu disentuh. Nah, ini dalil juga bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu ya. Ini sekitar bahwasanya para nabi dahulu tidak mewariskan harta. Rasulullah rumahnya sempit, apa yang mau diwariskan? Tidak ada. Yang mereka wariskan apa? Adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu fisika? Ya. Ilmu kimia? Bukan. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang masalah dunia kalian. Oleh karena itu, yang dimaksud ilmu syar'i kalau antum dapati dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis, maksudnya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Nah, ini banyak diselewengkan oleh orang. Loh, ini kita berilmu dapat pahala, Masya Allah kita diangkat derajatnya. Ilmu apa kamu punya? Ilmu fisika. Hadis ada yang hafal enggak? Ada. Siapa? Perawinya saja, Bukhari. Hadisnya tidak hafal. Nah, seperti itu ya. Artinya ilmu syar'i. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa yakum, bukan berarti kita melarang orang menuntut ilmu dunia, tidak. Ilmu dunia sebagaimana perkara-perkara dunia yang lain. Perkara dunia itu kapan menjadi baik? Kalau antum niatkan untuk membantu orang kaum muslimin. Paham? Kalau dengan perkara dunia tersebut, atau ilmu atau yang lainnya, pokoknya perkara dunia, kalau antum niatkan untuk kebaikan, untuk membantu kaum muslimin, untuk Islam, maka antum dapat pahala, ya. Kalau antum belajar jadi dokter, ya, supaya jadi dokter, supaya bisa meringankan beban kaum muslimin yang mereka berobat harganya mahal semua, antum niatkan kalau jadi dokter maka saya akan murah biayanya, khusus anak pondok gratisan misalnya. Nah, ini kan Masya Allah. Niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, antum dapat pahala. Sejak antum belajar awal di UGM, antum sudah dapat pahala, ya. Tapi kalau antum niatnya, wah saya biar kaya, biar antum nggak dapat apa-apa. Karena ilmu dunia itu sebagaimana perkara-perkara dunia yang lain, ya. Kalau antum niatkan untuk kejelekan, ya kalau dokter kan banyak yang nyari, ya. Katanya begitu, makanya jadi dokter banyak yang nyari, ya. Pasien maksudnya yang nyari. Artinya antum cuma dapat dunia tersebut. Adapun secara pahala antum tidak dapat apa-apa. Kalau dia untuk kejelekan maka antum dapat dosa. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'an masghalatun. Sungguhnya seluruh ilmu selain Al-Qur'an adalah perkara yang menyibukkan, ya. Al ilmu ma qala fi haddatsana wa ma fi wazaka waswasus syayatin. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana. Kata Imam Syafi'i, haddatsana itu apa? Hadis maksudnya. Menyampaikan kepadaku, menyampaikan dariku sampai kepada Rasulullah. Itulah ilmu. Selain itu kata Imam Syafi'i, waswas syayatin. Cuma waswas syaitan saja. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai antum pandai dalam masalah dunia, ilmu dunia, antum jahil dalam masalah agama, ya. Dua-duanya perlu. Din perlu, dunia juga perlu. Tetapi janganlah orang terjun dalam masalah dunia kecuali setelah dia paham agama, sehingga dunia itu mendapat pahala karena dia memiliki niat yang baik. Kalau niat yang baik, antum belajar jadi insinyur, jadi dokter, itu insya Allah antum diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tergantung niatnya. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, ya. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu itu banyak sekali, ya. Banyak sekali yang diantaranya kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sekarang dalam keadaan jihad sampai dia kembali dia menuntut ilmu tersebut, ya. Di antara hadis seperti itu. Jadi kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a.
barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia itu sedang jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Karena memang namanya agama itu tidak bisa tegak kecuali dengan dua, jihad dengan ilmu dan jihad dengan pedang, artinya dengan kekuatan, ya. Kalau antum ingin menguasai dunia, harus ditopang oleh dua perkara ini, ilmu dan dengan kekuatan. Kaum muslimin sekarang ini dua-duanya sedang dalam keadaan lemah. Ilmunya lemah, pedangnya juga tumpul, ya. Akhirnya perlu perbaikan dari dua sisi ini. Kalau antum tidak mampu perang-perangan, antum belajar ilmu yang baik, ya. Karena kalau seorang berjihad tanpa ilmu juga berbahaya, ya. Artinya dia bisa salah dalam aturan-aturan jihad. Dan yang jelas yang bisa kita lakukan sekarang apa? Adalah masalah ilmu. Semua orang bisa belajar masalah ilmu dan harus diusahakan, ya. Oleh karena itu ana nyinggung sedikit masalah jihad, ya. Rasulullah SAW ketika di Mekah beliau belum menyorakan jihad, ya. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin dalam keadaan lemah. Setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, barulah di situ ada ayat-ayat turun mengenai masalah jihad, karena kaum muslimin sudah dalam keadaan kuat, ya. Artinya syariat itu juga melihat sebab-sebab yang ada. Jadi mempertimbangkan juga masalah sebab-sebab materi, ya. Kemudian yang lebih utama juga masalah iman, ya. Masalah iman. Kalau seorang berjihad itu dengan tanpa iman, maka seandainya kalau dia kalah, itu adalah hal yang wajar. Anda sebutkan dalam satu ayat surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami tolong kalian di tempat-tempat yang banyak. Artinya Allah sering menolong kaum muslimin. Dan ketika perang Hunain, ya, kalian itu ujub, penyakit hati, karena jumlah kalian yang banyak, ya. Ketika kaum muslimin perang di perang Hunain, pasukannya banyak. Ketika kaum muslimin ujub, maka langsung kalah, ya. Oleh karena itu masalah akidah, masalah tauhid, masalah hati, masalah syirik itu perkara yang sangat penting, ya. Seorang kalau berjihad kemudian dia melakukan kesyirikan, seandainya dia kalah, maka itu hal yang wajar. Sahabat saja ketika ujub kalah. Jumlahnya banyak, semuanya sahabat Rasulullah. Kalah enggak? Kalah. Kenapa? Karena ditimpa dengan ujub, ya. Bagaimana pula dengan orang yang ketika berjihad, sebelum berjihad pakai jimat, mandi kembang, mandi apa lagi? Mandi sumur 7, macam-macam. Yang semua adalah kesyirikan-kesyirikan dan pintu-pintu kesyirikan, ya. Nah, sehingga tawakalnya kepada jimatnya, pakai tenaga dalam, diisi dulu baru perang. Ini perang mau cari menang apa? Katanya mau mati syahid. Kok apa namanya? Pakai tenaga dalam, ya. Itulah artinya yang antum bisa lakukan sekarang ini adalah jihad dengan ilmu. Adapun jihad dengan pedang, insyaallah antum tanyakan kepada para ulama, karena perkara-perkara adalah perkara yang besar, yaitu perkara darah kaum muslimin. Kapan kaum muslimin wajib untuk jihad dan kapan tidak? Itu perkara yang sangat besar yang tidak pantas dibicarakan oleh orang-orang seperti kita, ya. Masalahnya kalau terjadi antum tanya kepada para ulama, ya, yang mereka hafal hadis, ribuan hadis, yang menghafal ayat, antum tanya kepada mereka. Jangan tanya kepada orang-orang yang hafal satu hadis. Jangan tanya kepada orang-orang yang hafal dua hadis, ya. Hanya kepada yang hafal ribuan hadis, ya. Oleh karena itu agama tidak bisa tegak kecuali dengan dua ini, yaitu ilmu dan sinan dan pedang, ya. Di sini kita akan sampaikan sedikit mengenai fadilah dari fadail ilmu, ya. Yang pertama, banyak sekali, ya. Antum bisa lihat, antum enggak tahu ini sudah diterjemahkan belum? Sudah? Ya, antum di situ ada Kitabul Ilmi karangannya Syekh Shalih Utsaimin. Judulnya Kitabul Ilmi,
karangannya Syekh Shalih Utsaimin. Coba antum cari di toko Ihya ya. Toko Ihya, bukan iklan ini, nggak ada pesanan dari Ustadz Afifi ya, nggak ada pesanan buat iklan, nggak. Yang artinya toko Ihya antum cari di situ terjemahan dari Kitabul Ilmi karangannya Syekh Utsaimin. Kalau nggak ada terjemahannya, antum beli yang bahasa Arab. Suatu saat antum bisa baca insyaallah ya. Ana dulu begitu ya, nggak tahu baca bahasa Arab, ana beli saja. Ana kumpulkan saja buku-buku bahasa Arab. Sudah banyak, wah rugi kalau nggak bisa baca. Harus belajar supaya nggak rugi. Makanya antum beli saja yang banyak, antum supaya nggak rugi, antum kemudian belajar bahasa Arab supaya antum bisa baca buku-buku tersebut. Kalau ada terjemahannya, beli yang terjemahannya ya. Kita bacakan dari kitab ini ya. Di antaranya bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Kalau orang berbangga dengan warisan orang tuanya, harta, rumah, mobil, antum berbanggalah dengan warisan para nabi, yaitu ilmu ya. Antum semakin banyak antum mengambil ilmu, semakin banyak antum mengambil warisan para nabi. Semakin banyak hadis yang antum hafal, semakin banyak antum mengambil warisan para nabi. Semakin banyak ayat Al-Qur'an antum hafal, semakin banyak antum mengambil warisan para nabi. Dan semakin tinggi pula kedudukan antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah kalau antum sudah menghafal satu hadis. Artinya semakin satu hadis yang antum hafal semakin bertambah, antum harus semakin gembira ya. Karena ini adalah tanda yang baik bagi antum. Yang kedua, di sini Syekh membandingkan antara ilmu dengan harta. Katanya bahwasanya ilmu itu tetap ada, adapun harta itu punah, ya. Ilmu itu tetap ada dan harta itu punah. Oleh karena itu, ahlul ilmi seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang dia belajar kepada Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, yang perutnya beliau ikat dengan batu untuk menuntut ilmu, menahan lapar untuk bisa mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Sampai sebenarnya beliau itu tinggal di daerah yang kaya, kemudian beliau tinggalkan untuk bisa belajar kepada Rasulullah SAW. Sampai kadang-kadang beliau pingsan, ya, karena apa? Lapar. Nah, sekarang beliau itu radhiyallahu taala anhu sering disebut-sebut oleh orang-orang yang tahu masalah agama. Artinya kalau hadis kan dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, ya. Adapun harta, ya, dilupakan oleh orang. Hartanya hilang, orangnya pun hilang. Kalau ada yang dikenal, yang dicela. Fir'aun, apa namanya? Korun. Terkenal nggak? Terkenal, ya, punya harta banyak. Tapi dikenal kenapa? Karena celaannya. Karena dia punya harta yang banyak, kemudian Allah masukkan dia ke dalam tanah, sehingga sekarang orang mengatakan cari harta karun, ya. Jangan cari di Jawa, nggak ada. Carinya di luar negeri. Ya, seperti itu, ya. Jadi orang punya ilmu, insya Allah diingat. Semakin banyak antum beramal, semakin banyak antum mendakwakan ilmu antum, semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Bayangkan antum ngajak satu orang ngaji, ya, dengan sebab antum seorang saja ngaji, kemudian dia pun akhirnya belajar, kemudian akhirnya pun dia bisa baca kitab gundul, yang tadinya kitabnya gundul kemudian kelihatan gondrong, dan seterusnya. Masya Allah, antum dapat pahala karena sebab antum yang ngajak dia ikut ngaji, ya. Antum tunjukkan kepada orang tentang ilmu, maka antum dapat pahala. Karena mandala alal huda falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang beramal gara-gara dia tadi, ya. Semakin banyak antum punya ilmu, semakin banyak antum buka majelis, antum pulang kampung. Sekarang orang kampung yang sholat berapa orang? Yang sudah sholat di masjid, yang punya keyakinan sama Pak Dukun berapa orang? Artinya yang murni benar-benar di atas tauhid, di atas din yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sangat sedikit. Antum ajari mereka. Antum dapat pahala yang banyak. Kemudian dia pun ngajar orang lain. Akhirnya pahala antum pun terus mengalir ke antum, ya. Selanjutnya, ya, bahwasanya orang yang punya ilmu itu tidak butuh untuk menjaga, tidak susah-susah untuk menjaga ilmunya. Adapun orang yang punya harta, dia sibuk menjaga hartanya, ya. Masukkan ke dalam rumah, ditutup dengan pintu besi,
digembok dengan ratusan gembok. Sudah seperti itu, dia masih nggak tenang. Kuncinya dia pegang semua. Dia nggak tenang. Kenapa? Kalau datang perampok, mana kuncinya? Dia terpaksa kasih. Perampok nggak mungkin buka langsung karena nggak bodoh. Tapi perampok akan datang sama dia, mana kuncinya? Nah, kan dia kasih. Walaupun sudah seperti itu dia jaga, dia pun masih nggak tenang. Adapun orang yang punya ilmu, ilmu itulah yang menjaga dia. Kalau dia keluar di jalan, banyak wanita, banyak perempuan, ilmunya menegur dia. Bukankah antum tahu dalam Al-Quran Allah melarang memandang wanita yang bukan mahramnya? Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dalam Al-Quran ada. Karena dia punya hafalan ayat. Kalau punya hafalan lagu tuh lihat, disuruh ngelihat. Karena hafalannya lagu. Oh, cantik, malah ngelihat cewek. Kalau hafalannya ayat, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ketika ada ilmu menjaga dia daripada perbuatan maksiat, dia pun menundukkan pandangannya, ya. Seperti itu. Kalau yang lain juga demikian, ya. Kalau ingin mendengar sesuatu, kalau hafalannya hadis tentu dicegah, hati-hati. Jangan mendengar orang yang sedang gibah atau orang yang sedang punya perbicaraan khusus. Antum jangan ikut-ikut nimbrung, ya. Kalau ingin ngomongin orang, ilmunya negur. Antum jangan ngerumpi, itu ghibah, haram, ya. Kalau punya hafalannya hadis, hafalannya musik apa dan lain-lain macam-macam, malah putar. Pingin tahu kejelekan orang, putar kabar-kabari. Oh, ini jelek, ini malah mencari-cari kejelekan orang lain, ya. Terakhir yang Anda dengar kabar-kabar itu cek-recek, nggak tahu sekarang apa. Cak-recak apa Anda nggak paham. Yang jelas terakhir itu yang Anda dengar ada acara seperti itu, ya. Ya, itu acara yang tidak bermanfaat. Artinya antum habiskan waktu antum untuk mendengar seperti itu. Toh di dalam itu ada auratnya, perempuan buka-buka aurat. Kemudian antum pun akhirnya mengetahui kejelekan-kejelekan orang lain, ya, tidak bermanfaat, ya. Kemudian di antara fadilah keutamaan ilmu itu bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surga. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan ke surga, ya. Insyaallah antum tadi jalan, ada yang mungkin 1 kilo, ada yang mungkin 2 kilo, ya. Ada yang mungkin 100 meter. Intinya semua perjalanan antum dari kos-kosan ke masjid untuk menuntut ilmu, kalau antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalan antum menuju surga, ya. Antum harus yakin itu, ya. Jadi ketika antum start motor atau jalan kaki, antum hadirkan hadis ini sehingga antum semangat untuk menuntut ilmu, ya. Wah, nanti kalau di sana ditanya-tanya sama ustaz, nggak jadi, jangan gitu, ya. Ini jalan menuju surga, dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Oleh karena itu semangat untuk menuntut ilmu, ya. Jalan, insyaallah dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu dan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, ya. Kemudian di antaranya juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang alim, seorang yang punya ilmu, dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ibadahnya rajin, tapi ilmunya kurang. Pemahaman tentang dalil kurang. Dia asal ibadah saja, ya. Kata Rasulullah, seperti keutamaan rembulan, bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Ketika bulan purnama, bulan satu saja, ya. Seorang alim satu saja mengalahkan ratusan ahli abid, orang-orang ahli ibadah tanpa ilmu, ya. Ahli ibadah diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti bintang-bintang. Walaupun banyak, tapi masih kalah dengan bulan yang
satu. Kemudian manfaatnya apa? Sampai ke bumi. Rembulan itu sinarnya sampai ke bumi sehingga memberi manfaat kepada orang, memberi penerangan kepada orang. Adapun bintang, ya, karena dia jauh, maka cahayanya untuk dirinya sendiri, ya. Tentu ini permisalan yang sangat bagus. Oleh karena itu, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam pahala ketika melakukan suatu ibadah yang sama. Antum berwudu. Orang yang berilmu berwudu. Sama wudunya, sama. Tapi yang satu karena taklid, ikut-ikutan bapaknya atau ikut-ikutan kakeknya, yang kakeknya ikut-ikutan buyutnya dan seterusnya. Yang adapun yang satunya karena ilmu, karena buka hadis, karena buka Sahih Bukhari, karena buka Sahih Muslim, karena buka kitab Tirmidzi, kita buku-buku sunnah, karena seperti itu, ya. Mendengar ceramah kaset para ulama, ya. Beda. Dan pahalanya beda karena dia istihdhar. Dia ingat betul ini karena Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya seperti ini. Karena dia ketika berwudu, dia di atas ilmu. Oleh karena itu ana bacakan nukilan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud dan juga Abu Nuaim wa Jamaah dan ulama yang lainnya. Athar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya habadha naumul akyas wa iftaruhum kaifa yaqbituna sahrul hamqa wa saumuhum wala mithqalu dzarratin ma'a birrin wa yaqinin a'zamu indallahi min amsalil jibali ibadatan minal muktarrin. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai sungguh tidurnya orang yang ahli ilmu itu lebih baik, dan mereka tidak berpuasa, tidur dan tidak berpuasa itu lebih baik daripada ahli ibadah yang mereka tidak punya ilmu dan mereka sholat malam dan puasa. Ini kata siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya. Hatta orang alim tidur tidak puasa, menurut Abu Dzar radhiyallahu anhu lebih baik daripada orang yang bodoh yang sedang berpuasa dan sedang sholat malam, ya. Yang jelas ini artinya menjadi teguran bagi kita bahwasanya ilmu itu penting. Namun bukan berarti kalau sudah punya ilmu boleh tidur-tiduran, tidak sholat malam, tidak seperti itu. Artinya hatta yang tidak sholat malam saja karena ada kesibukan yang lain, dia itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah yang tanpa ilmu. Karena orang yang beribadah dengan ilmu maka dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya mengatakan, membuat bab khusus tentang al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Bukan perkataan dulu baru ilmu, ya. Karena tentu beda antara orang yang sebelum beramal dan berbuat punya ilmu dengan orang yang setelah beramal dan setelah berbuat kemudian mencari ilmu supaya bisa membenarkan apa yang dia perbuat, ya. Ini tentunya fadilah yang sangat besar, ya, bagi orang-orang yang berilmu. Sini Syekh menyebutkan faedah-faedah yang lain yang jelas tadi firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, ya. Ini peringatan juga bagi orang-orang yang berilmu, dia itu di atas keimanan, ya. Artinya apa? Seorang yang berilmu semakin banyak ilmunya, semakin banyak imannya. Kalau semakin banyak ilmunya, imannya semakin kurang, maka tadinya dia nuntut ilmu itu tidak ikhlas. Maka tuduhlah niatnya, ya. Dia punya ilmu banyak, hadis yang dihafal semakin banyak, ayat yang dihafal semakin banyak, tetapi ketakutannya kepada Allah semakin kurang. Kalau orang ketika menuntut ilmu itu ikhlas, maka semakin banyak ilmu, semakin banyak ayat, semakin banyak hadis, maka dia ketakutannya kepada Allah semakin besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama, ya.
Kalau antum menuntut ilmu, banyak hadis yang antum hafal, ayat yang antum hafal, tetapi antum tidak takut kepada Allah. Ketakutan antum kepada Allah tidak sebesar ilmu antum, sehingga antum ngomong seenaknya, antum mendengarkan seenaknya. Nah, ini menunjukkan niat antum tidak beres, ya. Dan antum akan ditanya pada hari kiamat nanti, ya. Ikhwani fillah azani wa iyyakum. Mungkinan sampai sini aja dulu, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Karena semalam, ya, Ana minta maaf, ya, karena semalam Ana tidak sempat baca yang banyak. Ana sebenarnya ingin menyampaikan banyak sekali, cuma tadi malam anak Ana menangis sampai pagi, ya. Jadi mau baca nangis digoyang anak lagi. Artinya jadi kurang waktunya, Ana nggak sempat baca, ya. Ya, artinya ini taksir dari Ana sendiri. Jadi Ana mohon maaf, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan saja pada sesi yang kedua. Kalau mungkin ada yang tidak paham, ya, silakan ditanyakan, ya. Karena memang tugas anak untuk memahamkan antum, ya. Silakan. Enggak usah bagaimana, ya. Jadi Anas sendiri tidak tahu tentang asbabul wurud hadal hadis. Artinya sebab-sebab adanya hadis ini. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah padaku walaupun satu ayat. Tapi yang jelas sahabat di sana ada yang berilmu, ada yang ilmunya juga tidak sebanyak yang lainnya. Tetapi sahabat juga di antara mereka, ya, seperti Umar dan tetangganya, ya. Ketika Umar bekerja, tetangganya ini ngaji dengan Rasulullah. Kemudian ketika Umar datang, dia pun beritahukan apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada dia, kepada Umar, walaupun satu ayat. Paham? Kemudian besoknya gantian. Umar yang ngaji, radhiyallahu anhu, para sahabat tetangganya itu tidak ngaji. Kemudian ketika datang kepada Umar, maka Umar pun memberitahukan kepada dia tentang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Intinya bahwasanya menyampaikan satu ayat juga tidak mengapa, tetapi dengan pemahaman yang benar, ya. Karena tidak mungkin semua orang menguasai kitabullah. Hafal Al-Quran semua tidak semua orang bisa. Menghafal hadis semua tidak semua orang bisa. Tetapi apa yang antum ketahui, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, walaupun antum tidak tahu yang lainnya, antum sampaikan saja, tetapi dengan pemahaman yang telah antum dapatkan. Kalau antum cuma hafal hadisnya, antum tidak paham tentang maknanya, maka sampaikan saja hadisnya. Ketika ditanya pemahamannya bagaimana, saya tidak tahu, saya belum tanya ustadz, saya belum baca tafsirnya. Nah, seperti itu. Paham? Jadi sampaikan saja. Kalau memang antum ingin berdakwah. Kalau tidak tahu tidak paham maknanya, sampaikan saja hadis dan ayatnya. Kalau paham, sampaikan dengan pemahaman yang benar, bukan dari pemahaman kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mengenai yang telah kita sampaikan tadi, ya. Gimana? Adapun hadis ini disampaikan oleh Syekh, tapi ana tidak hafal perawinya, ya. Hadisnya sahih, tapi ana tidak hafal perawinya, cuma dalam kitab. Insyaallah kalau antum ingin cek, ana akan carikan perawinya, kemudian siapa saja yang meriwayatkan. Tapi sekarang ana lagi tidak menghafal siapa perawinya, ya. Dan ini perlu, ya ikhwah, ya. Artinya terkadang orang menyampaikan hadis, ya. Antum lihat maknanya agak aneh, antum harus cek betul, ya. Artinya siapa perawi hadis tersebut. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu, ya. Oleh karena itu, tapi hadis ini sahih, cuma ana tidak tahu perawinya.
Kalau antum memang ingin tahu, insya Allah mungkin besok kalau ada waktu, ana carikan. Pingin perawinya saja atau dengan sekalian sanatnya? Ya, insya Allah sahih ya. Insya Allah sahih. Ya maaf ya ana memang nggak hafal rawi-rawinya. Ada lagi? Ya. Ya. Wallahu alam ya. Jadi dalam hadis itu walaupun satu ayat, itu maksudnya ayat Al-Qur'an atau hadis, wallahu alam yang jelas antum menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis itu boleh. Tapi dari tafsiran hadis ini Anda sendiri belum lihat, ya. Tafsiran hadis ini Anda sendiri belum lihat, tetapi menyampaikan hadis dan menyampaikan ayat itu walaupun satu ayat, walaupun satu hadis boleh dengan dalil-dalil yang lain. Di antaranya kisah Umar yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Tentunya Rasulullah ketika mengajar ayat dan mengajar hadis, ya kan? Atau fikih. Tetapi Umar ketika ketemu dengan tetangganya yang ngaji, maka tetangganya yang tadi pun mengajarkan kepada Umar. Dan sebaliknya ketika Umar yang mengaji, Umar yang menyampaikan kepada tetangganya. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ayat, hadis dan fikih ya. Adapun maksud ayat dalam hadis ini wallahu alam bisawab ya. Karena belum lihat hadis, belum ngecek fikih dari hadis ini ya. Adapun anak ya namanya Firanda ya, Andirja bin Abidin bin Lamaelo dari Sulawesi Selatan, Sengkang ya. Bapaknya, ibunya Surabaya ya. Itu nama anak dan cukup antum panggil saja Firanda ya. Antum tidak perlu panggil Ustadz ya, Firanda. Karena yang lain itu yang ustadz yang sudah di pondok ya. Ana masih belajar, belum selesai belajar. Ini pun karena darurat ya, artinya seharusnya Ustadz Mujahid, tapi karena tidak ada ya terpaksa kita nyerepi atau menggantikan Ustadz Mujahid ya. Jadi nama ana Firanda. Ketika ana waktu di Madinah, masyayikh juga artinya guru-guru ana itu juga heran dengan nama ana. Namanya siapa? Firanda. Akhirnya ada guru anak salah satunya mengatakan, kamu tuh Firanda sesuai dengan wazan, yang ngerti bahasa Arab ngerti ya, sesuai dengan wazan Miranda katanya gitu. Ini yang ngerti, yang ketawa yang ngerti bahasa Arab yang nggak ketawa insya Allah ngerti juga suatu saat insya Allah. Jadi ada wazan dalam bahasa Arab itu istilah wazan ya. Jadi Firanda ala wazni Miranda. Ada sorofnya, yaitu diganti fa diganti mim diganti fa ya. Ada kaidah sorof enggak? Ganti-ganti huruf. Ada kan? Ya, mim diganti dengan fa jadinya Firanda ya. Sehingga dengan seperti itu ketika ada yang bertanya nama ana berikan kaidah sorof seperti itu, orang enggak lupa ya. Setiap yang tanya ana kasih tahu nama saya ini, wazannya seperti ini, sorofnya seperti ini. Jadi mereka enggak lupa-lupa. Ya, karena mereka orang Arab ya, mereka ngerti masalah wazan. Atau kita yang Indonesia tidak paham ya. Mungkin sampai di sini aja ya. Insyaallah kalau ada yang masih ya ada masih diragukan, bisa nanti kita ngecek bersama ya di buku di pondok. Di situ ada maktabah buku-buku Sahih Bukhari hadis-hadis, bisa kita cek bersama ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.